Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak dan kenikmatan yang begitu beragam, kenikmatan yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah nikmat sehat, nikmat waktu luang ini kita gunakan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat Isya berjamaah. Dilanjutkan kembali dengan salat tarawih. Sehingga ini adalah nikmatul hidayah, nikmatul taufik yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, lebih-lebih di akhirat. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya bulan Ramadan ini bisa diibaratkan sebuah madrasah, sekolahan. Madrasah sekolahan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, sehingga orang yang mau belajar di sekolahan tersebut dia akan lulus, akan keluar dengan mendapatkan predikat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, predikat takwa, orang-orang yang akan membawa predikat orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, mereka adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman, yang mau mengambil pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan, mengambil nasihat-nasihat yang ada di bulan Ramadan. Sehingga kalau di bulan Ramadan dia tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima pelajaran di bulan Ramadan, di bulan Ramadan sama saja seperti bulan-bulan biasanya, maka tentunya untuk predikat takwa ini sangat kecil, bahkan bisa saja tidak didapatkan. Karena ada orang saudara kita masuk bulan Ramadan, sesama saudara muslim, dia masuk Ramadan, selesai Ramadan ada yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mendapatkan predikat takwa. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum, salah satu pelajaran yang sangat penting banget yang kita bisa ambil di bulan Ramadan ini adalah yaitu pelajaran sabar. Sabar. Dan yang namanya sabar jemaah sekalian, ini suatu amalan ibadah yang sangat besar. Dan itu sangat erat hubungannya dengan bulan Ramadan. Mengapa sabar ini suatu amalan yang begitu besar? Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya bighairi hisab,
tanpa ada batas, tanpa ada nilai ujungnya, Pak. Kalau pahala sholat ada angkanya, ada batasan angkanya. Amalan ibadah-ibadah yang lain ada batasan angkanya. Akan tetapi sabar, Masya Allah, suatu ibadah yang pahalanya itu tidak ada ujungnya. Allah yang akan memberikan balasan pahala sabar itu sendiri. Kemudian apa itu sabar? Sabar adalah habsun nafsi 'anit tasakhut wa habsul lisan 'anis syakwa wa habsul jawarih 'anil ma'asi. Yang namanya sabar itu menahan jiwa untuk tidak marah, tidak grundel. Wa habsul lisan 'anis syakwa, mencegah lisan ini untuk tidak keluh kesah. Wa habsul jawarih 'anil ma'asi, mencegah, menghindarkan anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau mereka ditinggal mati orang yang terdekat, maka mereka berniyahah, seperti merobek-robek baju, guling-gulingkan badan di tanah. Ini namanya niyahah, dan ini diingkari oleh Islam, diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menahan anggota tubuh untuk tidak berbuat kesalahan yang dilarang oleh syariat, ini yang namanya sabar. Dan sabar, jamaah sekalian, dikatakan oleh para ulama itu ada 3 keadaan, ada 3 bentuk. Yang pertama, as-sabru ala amrillah, ala ta'atillah, yaitu bersabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bersabar untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu bersabar untuk menerima ridha terhadap takdir-takdir Allah yang tidak kita sukai. Ini 3 bentuk sabar. Sebagian saudara kita untuk sholat jamaah itu merasa berat, Pak. Terasa berat, wangel. Dan orang yang seperti ini untuk menjalankan ketaatan ibadah sholat jamaah, berarti ketika itulah dia dituntut untuk sabar. Nah, ini namanya contoh as-sabru ala ta'atillah, sabar menjalankan ketaatan. Atau sabar menjalankan qiyamul lail, sholat malam. Sebagian kita, bahkan bisa dikatakan sebagian besar kita, untuk bangun malam sulit. Tapi ini yang namanya ibadah untuk dilaksanakan butuh kesabaran. Sedekah, sebagian kita berat untuk mengeluarkan rupiah, uang kita, maka dilatih untuk bersabar mengeluarkan harta kita. Demikian juga bersabar untuk menjauhkan diri, meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, mungkin diantara kita untuk tidak pernah terbersit untuk berbuat zina, untuk berjudi, mencuri. Ketika seorang muslim ada rasa berbuat maksiat, mungkin mengambil harta orang lain, lihat mungkin HP nggak ada pemiliknya, entah ditinggal kemana, ini kesempatan besar untuk diambil dan tidak ada orang. Kadang-kadang keinginan mencuri kan karena ada kesempatan. Nah, seperti ini, ketika ada muncul rasa untuk mengambil harta orang lain, baru disitulah dituntut untuk sabar memerangi jiwa ini untuk tidak berbuat maksiat, mengambil harta orang lain. Dan disitulah orang akan mendapatkan pahala sabar. Enggak jadi berarti dia nanti akan mendapatkan sabar untuk
tidak jadi mengambil harta orang lain. Ketika kita ngobrol bareng sama teman, sama saudara kita, tahu-tahu apa? Tidak sadar membicarakan aib orang lain. Ketika sadar, saat itu juga kita dituntut untuk sabar, diam membicarakan aib orang lain. Ketika itu kita akan mendapatkan pahala. Yang ketiga kan sabar menerima takdir Allah yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai. Seperti ketika sakit, ini adalah termasuk sabar menerima takdir Allah yang tidak kita sukai. Kemudian jamaah sekalian, 3 sabar ini, sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima takdir Allah yang tidak kita sukai, ini terkumpul ketika kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dididik yang namanya untuk puasa, dididik untuk qiyamul lail, dididik untuk it'amut ta'am, memberi makan, dididik untuk sedekah. Tentunya semua seperti ini, semua kaum muslimin semuanya mungkin tidak memiliki keinginan semua seperti itu. Makanya dididik di bulan Ramadan seperti ini. Di bulan Ramadan kita dididik untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Karena kalau kita berbuat maksiat ketika siang hari, pahala puasa kita tidak didapatkan. Bahkan dosanya itu menjadi 2 kali lipat karena dikerjakan di waktu-waktu yang mulia. Kalau perbuatan dosa maksiat, nanti azabnya lebih pedih, 2 kali lipat. Sebagaimana amal ibadah jika dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu pahalanya berlipat ganda. Di bulan Ramadan dilatih untuk menerima sabar, menerima takdir yang tidak disukai. Dahaga di siang hari, kemudian lapar. Ini kan tentunya fitrah manusia kan tidak suka. Ya mungkin sebagian kita tidak terlalu berat merasakan dahaga, merasakan lapar, tapi teman-teman kita, saudara sama muslim yang kerjanya berat di bawah terik matahari, tentunya rasa dahaga sangat-sangat mereka rasakan. Ketika dia berpuasa, disuruh sabar untuk menerima takdir yang tidak ia sukai ini, dahaga. Ini jamaah sekalian, bahwasanya di bulan Ramadan itu banyak pelajaran yang bisa dipetik bagi orang-orang yang dia mau mengambil pelajaran, dan diantaranya adalah berlatih untuk bersabar. Ini yang saya sampaikan di kultum malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran khususnya kepada saya pribadi dan teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.